Seperti sebuah hadis, harta terbaik bagi orang muslim adalah mengembalakan kambing dan domba di atas gunung tempat jatuhnya hujan. Ini disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentang keutamaannya beternak. Nama saya Didi, saya peternak kambing perah yang berada di Dusun Kemiri Kebo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum menjadi peternak kambing, saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan negara. Tahun 2010 saya resign, kemudian kakak saya mengajak untuk mendirikan peternakan kambing ini. Ketika saya menjadi seorang manajer termuda di sebuah BUMN, berpenghasilan cukup, berfasilitas lebih dari cukup. Tapi hal yang saya dapatkan ketika saya beternak adalah rasa bahagia, rasa syukur, rasa merdeka atas hidup kita. Bahwa beternak itu membahagiakan, bahwa beternak itu mensejahterakan, bahwa beternak itu adalah sunatullah, seperti halnya profesi nabi-nabi kita. Jadi kami beternak tidak semata untuk mencari kejayaan atau harta yang berlebihan, tapi kami lebih pada mencari sebuah keberkahan. Keberkahan itu apa yang kita dapat memiliki manfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk teman-teman yang bekerja dengan kita, dan itu jauh lebih bernilai buat kami ketimbang harta yang berlebihan. Alhamdulillah, satu pengalaman spiritual saya ketika pertama kali kambing kami melahirkan. Ada rasa syukur yang luar biasa. Ada rasa yang, wow, ternyata begitu hebatnya Allah. Dari situ saya mulai mencintai. Dan dari situlah kami memutuskan bahwa kami menjadi peternak breeding. Tahun 2012 kami memulai dengan 70 ekor kambing Jawa Randu dan 1 ekor pejantan Sanen. Hari ini populasi kami 732 ekor dengan 98% genetik Sapera atau Sanen Peranakan Etawa. Awalnya ada masalah besar dalam kami beternak karena keterbatasan keilmuan, keterbatasan keterampilan. Kami melakukan pembelajaran secara otodidak. Memang biaya pelatihannya dalam tanda kutip menjadi sangat mahal karena kami harus kehilangan banyak ternak yang disebabkan ketidakngertian kami. Dari 70 ekor itu dalam waktu sebulan saya ingat dulu mati hampir 30 ekor. Kalau 1.600 maka saya kehilangan aset hampir 18 juta. Kemudian berjalan waktu kami mulai memahami bisa meminimalkan kerugian ternak yang sebenarnya tidak perlu harus rugi. Ada perbedaan antara peternak kambing perah dengan peternak perah kambing. Peternak kambing perah adalah peternak yang mengelola, merawat kambing perah. Dia proses dari mulai melahirkan, capih, dan seterusnya sampai kawin. Peternak perah kambing adalah peternak yang orientasinya hanyalah cari susu. Jadi kalau bisa kambingnya diperah 10 tahun. Tidak ada habis-habisnya. Hitungan kami akhirnya bahwa peternak perah kambing memang secara sesaat akan memberikan manfaat ekonomi yang cukup. Tetapi secara jangka panjang agak rugi, ada penurunan genetik. Kenapa? Karena kambing yang diperah pasti kambing yang bagus. Kambing yang tidak bagus tidak diperah. Lama-lama kandang kita akan berisi kambing anakan dari kambing yang tidak bagus. Karena kambing perahnya diperah terus. Bertahun-tahun sampai akhirnya keseimbangan hormonal, reproduksinya menjadi terganggu. Sehingga dia tidak punya keturunan. Kami adalah peternak kambing perah. Core bisnis kami adalah breeding. Kami kawinkan sesuai jadwal. Setiap indukan kami perah, cempenya kita rawat dalam sebuah sistem perawatan yang kami menggunakan kandang individu supaya ternaknya terjaga dan terkontrol. Dari apa yang kami lakukan, maka kami dapat cempe
susunya kami perah, sisanya kami jual. Jadi cempe mendapatkan susu dari induk yang kami perah secukupnya, sisa susu kami jual, sehingga kami mendapatkan semuanya. Itu yang kami lakukan. Kandang harus menjadi prioritas utama dalam sebuah pembuatan peternakan. Kandang yang bersih, kandang yang terawat, membuat ternak kita nyaman, membuat teman-teman yang bekerja nyaman, membuat pembeli kita juga nyaman. Kemudian juga sistem perawatan, kesehatan, pakan, dan lain-lain. Kenapa kami berusaha di peternakan kambing perah, bukan penggemukan, bukan perah kambing. Kenapa? Pertama, kambing perah itu sustainable. Susu kambing mulai memasyarakat. Kebutuhannya semakin hari semakin meningkat. Ketiga, kami berada di dusun sentra pengolahan produk susu kambing. Sehingga secara pasar kami jauh lebih dekat dengan hilirnya. Menjual susu kambing itu sebenarnya bukan jual susu, tetapi jual sebuah kemanfaatan. Kita menjual kebersihan, kita menjual kesehatan. Itu substansi dari peternak kambing perah. Itulah yang kami lakukan di Buminara Area Farm ini, bahwa pemerahan susu yang kami lakukan, pertama menggunakan peralatan dan tempat yang modern dan higienis. Kemudian susu yang kami perah, kita minimalkan terkontaminasi dengan udara. Susu diperah dengan mesin, kemudian susu itu mengalir ke tempat penampungan di sebuah ruangan yang steril, insya Allah. Sehingga susu itu hampir tidak terkena udara. Kenapa? Karena kami ingin memberikan sebuah kualitas, sebuah nilai pada susu kambing. Bukan sekedar susu kambing, tetapi susu kambing yang higienis, yang punya manfaat, sehingga pembeli mendapatkan manfaat seperti kami juga mendapatkan keuntungan dari kami menjual. Sebuah proses panjang. Hari ini kami memerah per hari sekitar 300 liter. Target kami tahun 2021 kita akan perah sekitar 400 ekor. Diharapkan kita akan dapat susu sekitar 700 sampai 800 liter per hari. Intinya susu kambing itu di negara-negara maju pun mulai menjadi sebuah tren. Dulu orang membeli susu kambing karena sakit. Tahun 2020 ketika pandemi COVID-19, orang membeli susu kambing karena pingin sehat. Jadi ada perubahan paradigma. Dulu sakit, sekarang sehat. Satu lagi, beternak kambing perah atau beternak kambing domba pada umumnya, satu kata kunci di depan adalah genetik. Secara statistik, secara faktual, kambing perah terbaik adalah Saanen. Kambing yang berasal dari sebuah lembah di Swiss, tapi banyak dikembangbiakan di Australia. Itu kita gunakan sebagai pejantan. Indukannya kita menggunakan kambing lokal. Ada Etawa, ada Jawa Randu, ada Senduro, ada apa saja kita kawinkan. Disebutnya hari ini kita menyebutnya Sapera. Kemudian kelebihannya Sapera karena memiliki darah lokal yang sudah adaptif dengan kondisi Indonesia, maka Sapera itu jauh lebih kuat, lebih tahan terhadap lingkungan Indonesia, lebih tahan terhadap penyakit. Ada satu penyakit di Saanen, orang menyebutnya CLA, hampir tidak didapatkan di Sapera. Produktivitasnya Sapera jauh lebih tinggi ketimbang kambing lokal itu sendiri. Sapera yang terawat baik mampu memproduksi 2 liter. Kambing di tempat kami budidayakan dengan recording yang sangat ketat. Sehingga kami mampu memanajemeni, mengelola ternak breeding itu dengan terstruktur. Karena kambing yang tidak dengan recording yang baik, maka kesahihannya, keyakinan bahwa itu betul F1 atau F2 menjadi berkurang. Secara spesifik di dalam usaha breeding itu ada menu. Seperti waktu kita kecil, waktu SD kita diajari menu 4 sehat, 5 sempurna. Di dalam peternakan kambing juga ada menu 4 sehat, 5 sempurna. Kalau untuk peternakan, pertama SDM. Itu penting. Jadi karbonnya itu, energinya itu adanya di SDM, manusia. Kemudian menu kedua genetik. Menu ketiga kesehatan perawatan, sistem perawatan ternak. Menu keempat adalah cash flow, Mas. Cash flow penting. Di dalam usaha peternakan kambing domba itu cash flow salah satu hal yang sangat penting, tetapi sangat jarang kita lakukan. Cash flow artinya manajemen keuangan. Ada 2 prinsip dasar. Pertama,
keuangan itu harus tercatat. Kedua, terpisah antara uang rumah dengan uang kandang. Dan yang terakhir, sempurna itu marketing. Bagi teman-teman yang berniat atau berkeinginan berkunjung atau belajar di Bumi Nararia Farm, dapat mengunjungi website kami www.buminararia.com. Di sana ada jadwal pelatihan, biaya maupun kontak personnya. Terima kasih sudah berkunjung, sudah melihat-lihat di farm kami, Bumi Nararia Farm. Jangan pernah lupa subscribe Capung, kumpulan anak-anak muda luar biasa.